Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarsi dengan NIM 2303 211000003. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian mini riset saya dengan judul Persepsi Konsumen Terhadap Tempat Makan atau Kantin di Kampus UTM. Pendahuluan, kantin adalah sarana penunjang yang mempunyai pengaruh yang cukup penting dalam kegiatan di kampus. Keberadaan kantin di kampus adalah sesuatu yang dibutuhkan terutama oleh para mahasiswa. Banyak di antara mahasiswa yang tidak sempat makan sebelum berangkat kuliah. Mereka lebih memilih makan di kantin kampus. Mahasiswa juga banyak bersantai di kantin sekedar mengisi waktu luang di antara jam belajarnya sambil menikmati makanan atau minuman di kantin kampus. Tujuan penelitiannya ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen untuk membeli pada kantin tersebut. Yang kedua, untuk menganalisis perbandingan banyaknya pembelian pada beberapa kantin tersebut. Dan yang ketiga, untuk mengetahui terdapat perbedaan persepsi mahasiswa terhadap tempat makan atau kantin tersebut. Manfaat penelitiannya di sini ada 3. Yang pertama, bagi pihak kampus. Yang kedua, bagi pihak konsumen. Dan yang ketiga, bagi peneliti. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Konsep penelitian. Metode analisis korespondensi melibatkan beberapa langkah utama, yaitu pembentukan matriks kontingensi, perhitungan korelasi, redukasi dimensi, dan interpretasi hasil. Aplikasi analisis korespondensi dalam riset pasar pada penelitian ini menggunakan segmentasi pelanggan dan pengembangan produk dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Di sini contohnya ada analisis korespondensi hubungan antara kondisi sekolah, tenaga kerja pengajar, dan sarana belajar terhadap prestasi sekolah. Menurut Anggraini pada tahun 2010, penelitian ini menggunakan analisis korespondensi untuk mengkaji hubungan antara kondisi sekolah, tenaga kerja, sarana belajar terhadap prestasi sekolah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa analisis korespondensi dapat digunakan untuk mengungkapkan hubungan kompleks antara variabel-variabel kualitatif dalam konteks pendidikan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan menggunakan analisis korespondensi. Teknik ini dipilih karena mampu memetakan hubungan antara kategori variabel sehingga dapat mengidentifikasi pola preferensi konsumen terhadap kantin kampus di UTM. Pengelolaan data dilakukan dengan menggunakan SPSS pada versi 25.0. Teknik pengumpulan datanya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara menggunakan kuesioner online yang disebarkan kepada mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Kuesioner ini berisi pertanyaan terkait preferensi, kesadaran, dan persepsi mahasiswa terhadap kantin kampus, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian pada kantin tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada beberapa jurnal yang relevan untuk memperkuat dan memperdalam data yang diperoleh menggunakan kuesioner. Untuk selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pada tabel sini adalah tabel koresponden tabel. Interpretasinya, merek yang pertama merek 1 dan atribut 1. Merek 1 memiliki jumlah korespondensi tertinggi dengan atribut 1 yakni 12 yang menunjukkan hubungan yang kuat di antara keduanya. Selanjutnya merek 2 dan atribut ketiga memiliki jumlah korespondensi tertinggi dengan atribut 3 yakni dengan nilai 8 yang menunjukkan hubungan yang kuat di antara keduanya. Dan selanjutnya merek 3 dan atribut 2. Merek 3 memiliki jumlah korespondensi tertinggi dengan atribut 11
yang menunjukkan hubungan yang kuat di antara keduanya. Selanjutnya yang terakhir ada merek 4 dan atribut 3. Memiliki jumlah korespondensi tertinggi dengan atribut 3 dengan nilai 10 yang menunjukkan hubungan yang kuat di antara keduanya. Baiklah, selanjutnya ada kolom row profile. Merek 1, konsumen yang memilih merek 1 lebih cenderung memperhatikan atribut 1 dengan hasil 40,0% dan atribut 2 dengan hasil 23,3%. Yang kedua, merek 2, konsumen merek 2 paling terpengaruh oleh atribut 1 dengan nilai 37,5% yang menunjukkan bahwa atribut ini sangat penting bagi mereka. Poin ketiga, merek 3. Merek 3 kuat terhubung dengan atribut 3 dengan nilai 50,0%, lalu diikuti oleh atribut 1 dengan nilai 30,0%. Selanjutnya merek 4. Merek 4 kuat terhubung dengan atribut 1 dengan nilai 33,3%, lalu diikuti oleh atribut 2 dengan nilai 26,0%. Selanjutnya ada tabel kolom profile. Profil kolom ini menunjukkan terkait studi riset pasar yang menganalisis 4 atribut dari 4 merek. Distribusi atribut di seluruh merek tidak seragam, menunjukkan perbedaan karakteristik antar merek. Misalnya, merek 3 memiliki proporsi yang lebih tinggi di atribut 2, yakni senilai 44,0%. Lalu dibandingkan dengan merek lainnya, merek 1 memiliki nilai massa tertinggi dengan nilai 31,3%, yang menunjukkan dominasi merek. Selanjutnya ada kolom row and column point. Poin pertama, setiap titik pada plot mewakili atribut atau merek. Warna yang membedakannya itu ada warnanya. Yang pertama, lingkaran warna biru mewakili atribut dan lingkaran warna merah mewakili merek. Kedekatan, semakin dekat dua titik pada plot, semakin kuat asosiasi di antara keduanya. Misalnya, atribut 1 dan merek di satu berdekatan, menunjukkan hubungan yang kuat di antara keduanya. Lalu atribut contohnya itu atribut 1. Atribut 1 sangat terkait dengan merek 1 karena keduanya terletak berdekatan dengan plot. Atribut 2 sangat terkait dengan merek 2 karena keduanya terletak berdekatan dengan plot. Atribut 3 sangat terkait dengan merek 3 karena keduanya terletak berdekatan pada plot. Lalu yang terakhir atribut 4 sangat berkait dengan merek 4 karena keduanya terletak berdekatan pada plot. Baiklah, selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya di sini ada 3 poin. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen. Faktor utama yang mempengaruhi mahasiswa dalam memilih kantin di kampus meliputi harga, rasa makanan, kebersihan tempat, kecepatan pelayanan, banyaknya menu, dan keramahan pelayanan. Poin kedua, perbandingan banyaknya pembeli di beberapa kantin. Mahasiswa lebih cenderung memilih kantin tertentu karena aspek seperti harga dan rasa makanan. Sementara kantin lain lebih disukai karena kebersihan atau kecepatan pelayanannya. Kantin dengan harga yang lebih terjangkau dan pelayanan yang cepat cenderung menarik lebih banyak mahasiswa. Poin ketiga, perbedaan persepsi mahasiswa. Terdapat perbedaan persepsi mahasiswa terhadap berbagai kantin di kampus. Mahasiswa cenderung lebih menyukai kantin yang menawarkan kombinasi harga yang terjangkau, rasa yang baik, dan kebersihan tempat. Selanjutnya saran, di sini saran ada 3 poin. Yang pertama, peningkatan kualitas layanan dan kebersihan kantin. Pihak kampus perlu memperhatikan kualitas layanan di kantin-kantin, terutama dalam hal kebersihan dan kecepatan pelayanan. Yang kedua, diversifikasi menu dan harga terjangkau.
Berdasarkan temuan bahwa harga merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi keputusan mahasiswa, pihak kantin disarankan untuk menyediakan menu makanan yang bervariasi namun tetap dengan harga yang terjangkau. Poin yang ketiga, pelatihan untuk meningkatkan keramahan pelayanan. Keramahan dari para petugas kantin merupakan salah satu aspek penting yang dapat meningkatkan pengalaman konsumen. Pelatih bagi staf kantin untuk meningkatkan interaksi yang baik dengan konsumen dapat berkontribusi terhadap kepuasan konsumen. Cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.